Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tidak asing lagi jika mendengar kata jin dan setan. Namun terkadang kita masih salah dalam memahami dan mendeskripsikan antara jin dan setan. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran sering membahas antara jin dan manusia secara bersama-sama. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Jin adalah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 14 dan 15. Ada jin muslim dan kafir, ada jin baik dan jahat, ada jin pintar masalah agama, kan ada jin ahlus sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat, dan seterusnya. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan bisa kelihatan atau tidak. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan yang artinya tersembunyi atau tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah pernah bersabda bahwa akan ada setelahku para pemimpin, penguasa, yang mereka tidak melaksanakan petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku, ajaranku. Akan ada di tengah-tengah mereka sejumlah penguasa yang berhati setan, raganya saja yang berwujud manusia. Dari ayat dan hadis tersebut, setan itu bisa ada dalam manusia maupun jin. Benarnya, apakah setan itu? Setan dalam Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitan, memiliki dua akar kata dalam sumber bahasa Ibrani artinya musuh, dan akar kata dalam bahasa Arab berarti orang yang tersesat. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar mengatakan bahwa setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul Jinni wa Syaitonin, halaman 16. Lalu apa bedanya jin dan setan? Untuk memahaminya, satu prinsip yang harus Anda pegang bahwa jin itu adalah makhluk dan setan itu adalah sifat. Karena setan itu sifat, maka dia dapat melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah jin dan setan jauh ke belakang dari manusia karena mereka diciptakan sebelum manusia. Dalam surat Al-Hijri ayat 26-27, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Cendekiawan Muslim generasi pertama seperti Ibnu Katsir, jika kita mengacu pada Al-Quran dan hadis Rasulullah, tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa bumi ini dihuni sebelum adanya Adam diciptakan. Akan tetapi ada beberapa pendapat dari kalangan ahli tafsir, dari kalangan sahabat ketika kita berbicara tentang makhluk yang menghuni bumi ini sebelum Adam. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, para ahli tafsir mengatakan bahwa sebelum manusia, bumi ini dihuni oleh bangsa jin. Bagaimana Ali Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, jilid pertama halaman 232, kutip perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama kali menempati bumi adalah kalangan jin. Mereka merusak bumi, menumpahkan darah, dan membunuh satu dengan yang lainnya. Maka diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi ibnu Anas radhiyallahu anhu, kala dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian jin di hari Kamis, dan Adam di hari Jumat,
maka sebagian jin kufur, maka malaikat pun turun untuk menertibkan mereka. Maka malaikat pun memerangi mereka, maka dari situlah terjadi pertumpahan darah. Pendapat kedua, ada juga yang mengatakan bahwa yang menghuni bumi sebelum Adam bukanlah jin. Ada yang mengatakan bahwa penghuni bumi adalah al-hinnu wal binnu, atau hin atau bin. Dan ini dijelaskan kebanyakan oleh ulama tafsir bahwa hin dan bin diciptakan sebelum jin dan jauh sebelum Adam. Setelah jin diciptakan, lalu jin memerangi hin dan bin, menumpahkan darah dan membunuh mereka, dan setelah hin dan bin diusir dari muka bumi ini, maka jin menempati bumi. Kita garis bawahi bahwa riwayat ini tidak memiliki sanad yang cukup jelas, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran atau rujukan, dan ini hanya sebagai pengetahuan saja. Karena wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu segalanya. Dalam Al-Quran dan hadis mengenai gambaran setan itu sendiri. Dalam 3 kitab besar hadis, diriwayatkan oleh Zafar bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian atau anak-anak kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup, dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Hadis Nabi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Buku ilmiah keagamaan karya Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman, MS, berjudul The Science of Salat, jelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Ia merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Tiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Maghrib tiba, terjadi perubahan warna selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum warna merah. Pada saat itu, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak intervensi atau tumpang tindihnya 2 atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Dalam Islam, pada waktu maghrib, jelaskan bahwa setan bersama dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal, karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Setan bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia. Mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, itu sesuatu yang ada najisnya sebagai tempat persembunyian mereka. Setan memiliki hubungan yang erat dengan kegelapan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar suara kokok ayam, maka mohonlah kepada Allah karunia-Nya, karena saat itu ayam sedang melihat malaikat. Dan bila kalian mendengar ringkik suara keledai, mohonkanlah perlindungan kepada Allah, karena saat itu keledai itu sedang melihat setan." Ada referensi lain tentang setan dan kegelapan malam dalam beberapa hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk duduk-duduk di bawah sinar matahari sore atau senja menjelang maghrib. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya dia membuat pembatas di hadapannya seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, salatnya akan terputus apabila lewat di hadapannya seorang perempuan, keledai, dan anjing hitam." Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, "Kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan warna kuning atau merah?" Dia menjawab, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana yang Anda tanyakan kepadaku,
dan beliau berkata, anjing hitam adalah setan. Hadis riwayat An-Nasai. Artinya setan sering berwujud anjing hitam, dan dalam beberapa hadis ditemukan bahwa setan berwujud anjing hitam. Salah satu penyebutan anjing iblis hitam tertua ditemukan di Mesir kuno yang disebut dengan Cerberus. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kerberos, berarti kematian dari kegelapan. Mitologi Mesir, Cerberus diidentifikasi sebagai Anubis, anjing yang memandu jiwa-jiwa ke dunia bawah dan menjaga makam Firaun. Orang Mesir kuno sering menulis nama setan atau iblis dengan tinta merah yang menunjukkan status setan yang tinggi dalam mitologi mereka. Dalam kata setan dan kata tuan yang disembah bagi orang Mesir kuno, kata-kata tersebut memiliki arti yang sama. Dalam cerita rakyat di Eropa dan Amerika, anjing hitam adalah entitas supernatural. Hanya berukuran besar secara tidak wajar dengan mata merah atau kuning menyala dan sering dikaitkan dengan iblis, kadang-kadang diartikan sebagai pertanda kematian. Ada sebuah hadis perintah membunuh anjing dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah memerintahkan kami supaya membunuh semua anjing, hingga anjing milik seorang wanita Baduy yang datang dari pedalaman kami bunuh juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh anjing seperti itu, namun beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam polos dengan 2 titik di atas kedua matanya, karena itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Namun, setan tidak hanya di antara jin yang tampak seperti binatang, tapi dari jin yang tidak terlihat oleh kita juga. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pertama kalinya dalam sholat Nabi berkata, aku mencari perlindungan Allah darimu, kata Nabi. Semoga kutukan dari kutukan menimpamu. Dan kemudian Nabi mengulangi kata-kata terakhirnya 3 kali, tetapi kemudian beliau mengulurkan tangannya seolah mengambil sesuatu dari udara. Dan ketika Nabi menyelesaikan sholatnya, kami bertanya, wahai utusan Allah, hari ini kami mendengar sesuatu dari Anda yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dia mengulurkan tangan Anda. Lalu Nabi menjawab, itu adalah setan yang mencoba membakar wajahku dengan api. Jadi aku meminta perlindungan kepada Allah, lalu aku mengutuknya dari kutukan, dan kemudian aku mencoba mengambilnya, namun dia mundur. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Kanbas bahwa pada suatu malam, setan mulai menuruni gunung untuk menyerang Nabi. Ada setan tertentu di antara mereka yang memiliki nyala api yang ganas dan ingin membakar Nabi dengan nyala api. Namun ia ketakutan dan mulai mundur. Jin dan setan keduanya terbukti dekat dengan manusia dan ada hadis tentang itu. Satu hadis meriwayatkan tentang setan yang mengikat 3 simpul di belakang kepala orang yang sedang tidur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa malam masih panjang. Jika ia terbangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 2 ikatan. Dan jika ia melanjutkan dengan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Hingga pada pagi harinya, ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwa pun sehat. Namun jika tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Setan bisa bermalam di rongga hidung manusia. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu, lalu beristinsar sebanyak 3 kali karena bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam surat Asy-Syafa'at ayat 7, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Tafsir dari ayat tersebut yaitu Allah menjadikan bintang-bintang sebagai pelindung langit yang menjaganya dari setiap setan yang durhaka yang hendak mencuri dengar kabar-kabar di masa depan.
Jika setan dapat mendengar secara sembunyi-sembunyi, mereka akan dihujani oleh batu-batu yang terbakar. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Beliau menjawab, mereka itu bukan apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang mereka menyampaikan sesuatu pada kami dan ternyata benar terjadi. Lalu Rasulullah bersabda, kalimat itu bagian dari kebenaran yang disambar jin, lalu ia bisikan ke telinga walinya. Kemudian mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat turun ke awan lalu menyebutkan perkara yang telah ditetapkan di langit. Setan lalu berusaha mencuri berita tersebut dengan menguping sehingga berhasil mendengarnya. Lantas ia membisikannya kepada dukun yang lalu mencampurnya dengan 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Menurut riwayat Ibnu Abbas, seorang pria datang untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Oh utusan Allah, aku telah melihat benda aneh turun dari langit dan mencoba mendekatiku perlahan ke arahku dan aku ingin berbicara dengannya. Namun kemudian aku mengendalikan diri dan melarikan diri." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang itu jelas ingin bertanya tentang objek itu. Namun Nabi hanya mengatakan bahwa Allah Maha Besar, bersyukurlah karena keimananmu. Kamu menolak keinginan untuk berbicara dengannya. Ada beberapa bukti bahwa setan itu terdiri dari setan perempuan dan laki-laki. Setan perempuan biasanya disebut dengan syaitana, misalnya dalam hadis ke-46 dari silsilah sahihah dapat kata syaitana. Dan kemudian Zaid bin Arqam meriwayatkan tentang doa Nabi sebelum masuk kamar kecil yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini mengkonfirmasi bahwa ada setan perempuan dan setan laki-laki. Jauh mana setan perempuan maupun setan laki-laki dapat berinteraksi dengan manusia, ini menjadi suatu perdebatan di kalangan para sarjana atau cendekiawan muslim. Konsep setan dalam sejarah sama tuanya dengan sejarah itu sendiri, yaitu pada zaman Irak modern, salah satu peradaban tertua di Mesopotamia 5.000 tahun yang lalu, berbicara tentang entitas yang tak terlihat berusaha mencelakai manusia. Dan orang Mesir kuno pun berbicara tentang yang tak terlihat ini. Mereka menemukan mantra untuk perlindungan dari mereka yang mereka percayai sebagai setan tak terlihat. Menurut orang Mesir kuno, setan ini bertanggung jawab atas penyakit dan wabah serta kematian yang telah terjadi di Mesir. Dan orang Mesir kuno ini mengabadikan informasi tersebut dalam hieroglif mereka. Dalam agama Kristen dan Yahudi, mereka juga berbicara tentang setan dengan detail yang signifikan. Dalam literatur Talmud, seorang Asmadaeva disebutkan sebagai setan yang mengaku seorang pangeran dan mengaku sangat tua, sehingga ia telah melihat banjir besar Nabi Nuh. Tetapi untuk orang Kristen dan Yahudi modern, kita bisa melihat gambaran aneh tentang setan dengan taring runcing, ekor runcing, dan trisula di tangannya, atau setan dalam bentuk kambing jantan. Gambar-gambar ini didorong dari karakter mitologi Yunani, misalnya Pan yang merupakan karakter yang mirip dengan kambing, atau Poseidon yang memegang trisula api di tangannya, atau Bes yang memiliki rambut berbentuk api. Gambar-gambaran ini diambil dari tokoh-tokoh tersebut, tapi tidak ada keraguan bahwa literatur dari seluruh dunia diisi dengan deskripsi dari banyak setan yang berbeda. Sebuah kata Zoroastrian kuno yaitu Daeva digunakan untuk entitas supranatural pada zaman Zoroastrian dengan karakteristik setan yang tidak menyenangkan.
Di Iran pada abad ke-9, penyair Raja Shah Mahmud Ghaznavi Firdaus menulis sebuah buku berjudul Buku Para Raja, dan dia menulis beberapa detail paling menarik tentang konsep setan itu sendiri, tentang setan yang disebut setan putih yang akhirnya dikalahkan oleh Rustam. Demikian pula ordo setan kuat lainnya yang disebut Halfa dan Malfa yang dapat ditemukan dengan sangat detail dalam budaya Afrika. Konsep Pishaj dan Raksis dalam budaya India kuno dapat disimpulkan bahwa mengenai setan ini dapat ditemukan dalam berbagai agama maupun budaya di dunia ini dengan konsep dan ciri khas masing-masing. Mengenai jin, setan, dan iblis akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan kekurangan milik kita sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.